Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran fikih kelas 4 bab 1 berani berkhitan. Namun untuk memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada pelajaran kali ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian khitan, sejarah persyariatan khitan, ketiga hukum pelaksanaan khitan, keempat usia pelaksanaan khitan, dan kelima adalah hikmah khitan. Oke, kita langsung saja ya adik-adik ya. Pada pelajaran pertama yaitu pengertian khitan. Secara bahasa, khitan berasal dari kata zatana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit atau kulup yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, dalam mengkhitan disunahkan memotong hingga pangkal kulup sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung, agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Oke, kita lanjut ya, yaitu sejarah persyariatan khitan. Pada bagian ini kita akan membahas sejarah pensyariatan khitan. Nah, kapan sih khitan itu mulai disyariatkan? Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Sementara itu di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 25 yang artinya adalah, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, dengan demikian melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karena itu adik-adik, sebagai umat Islam, khususnya laki-laki nih ya, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia ini adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ya pada materi berikut ya. Hukum pelaksanaan khitan. Hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki adalah wajib, sementara hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib dan sebagian berpendapat bahwa khitan perempuan itu sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5 ya. 1. Khitan. 2. Mencukur bulu kemaluan. 3. Mencabut bulu ketiak. 4. Memotong kumis. 5. Memotong kuku. Berkenaan dengan hadis di atas, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat khitan, karena setiap sunnah Rasulullah SAW bernilai ibadah
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sampai di situ sudah paham adik-adik? Baik, kita lanjutkan ya. Yaitu yang keempat, usia pelaksanaan khitan terbagi menjadi dua. Yang pertama, waktu mustahab, yaitu waktu sunnah, yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada usia 7 tahun. Namun, ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Jadi kalau sudah siap melaksanakan khitan walaupun umur masih di bawah 7 tahun bisa, atau sudah berada di umur yang di atas 7 tahun juga bisa. Yang penting kita sudah merasa bahwa baik untuk melaksanakan khitan. Kemudian yang kedua, waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan adalah pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat, sehingganya diwajibkan untuk berkhitan. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut yang kelima, yaitu hikmah khitan. Allah selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan persyaratan kita adik-adik. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam persyaratan khitan. Satu, sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan mensucikan badan. Yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Ya. Kemudian yang kelima, menjadi ciri muslim yang baik karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus melestarikan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, baik. Nah, sampai di situ sudah paham adik-adik? Nah, untuk menguji pemahaman adik-adik, ada beberapa latihan atau soal di sini. Silakan dijawab ya. Ada 6 nomor ya di bagian pertama ini. Oke. Kemudian di bagian kedua ada 4 nomor. Berarti semuanya ada 10 nomor. Silakan kerjakan. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila penjelasan Pak Guru terlalu singkat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.